Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara ya untuk Timnas U20 ya, di bawah Sintayong yang kemarin pasti teman-teman sudah tahu, sudah ikut melihat, ya menyaksikan pertandingan di mana kita kalah dari salah satu klub yang ada di Liga Pro Arab Saudi, Al Adalah FC. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan kalah dengan 0-2 dan saya pikir ini wajar karena ini klub yang bagus dan memang harus mencari lawan-lawan seperti Al Adalah ini, tim yang ada di kasta tertinggi ya di Liga Pro Arab Saudi, karena mereka sejak 2019 itu menorehkan sejarah tinta emas mereka ketika hadir dari divisi kedua maju ke Liga Pro setelah mereka lolos dan sekarang mereka tetap berada di sana. Ini tim yang sangat kuat ya, sangat bagus. Ya, karena banyak pemain-pemain Arab Saudi yang oke, kemudian ada beberapa kalau mereka bermain full dengan pemain-pemain yang mereka kontrak, pemain-pemain asing ini baik sekali ya, dimana Adalah ini nih dilatih oleh orang asal Slovakia yang baru pada 22 Oktober lalu masuk menangani Al Adalah ini. Namanya Martin Sevela, ini mantan back atau center back yang ada di Slovakia yang diambil oleh petinggi Al Adalah FC ketika menggantikan pelatih sebelumnya Yosef Al-Manai. Yosef Al-Manai ini hanya setahun untuk berada di Al Adalah dan pada Oktober lalu pelatih asal Tunisia itu diganti. Ya, digeser posisinya dan muncullah Martin Sevilla. Al Adalah ini berdiri pada 1984 atau 38 tahun yang lalu. Dan saya pikir ketika Sintayong dan Timnas U20 ini memilih untuk melawan mereka ini baik. Artinya pemain-pemain kita bisa mendapatkan pengalaman ya dengan tim yang bagus, secara pressing mereka oke, cara mengorganisir permainan oke. Kita memang bisalah memberikan perlawanan ini. Artinya ini modal juga bagus. Jadi jangan melihat di hasilnya, tapi kita akan berpikir ke depan. Karena setelah dari Turki ini kita akan bersiap-siap nantinya. Ya, pada besok kita akan bertolak untuk menuju ke Malaka. Ya, di sana akan mendapatkan TC selama 1 bulan lagi. Tapi kita akan ikut di pertandingan mini ya, mini soccer sana yang sudah disiapkan di Murcia. Ini seperti yang mini sepak bola kejuaraan dunia di sana. Dan kita itu akan bermain 2 kali dengan tim yang bagus, yang bahkan mungkin levelnya ya sama seperti Al Adalah ini dan Prancis. Kemudian Slovakia. Nah, dalam jadwal kita akan bermain 17 November ini lawan Prancis, kemudian lawan Slovakia. Semoga kita mendapatkan hasil yang bagus setelah memainkan 7 laga uji coba ya di Turki bagi tim asuhan STY ini, karena dari 7 uji coba itu kita menang melawan Çakaliki Sports, kemudian kalah dari tim U20 Turki. Kita menang lawan Moldova U20 dengan 3-1. Kemudian kita bermain 0-0 juga dengan Moldova karena sebelumnya kita di laga pertama kan uji coba kita itu 2-1 menang lawan Çakaliki dan kalah 2-1 dari Turki. Kemudian kita bisa menang 3-2 dari Antalyaspor dan kita bermain 3-3 dengan Bahrum SK ini sebelum kita kalah dari Al Adalah. Kalau melihat dari apa yang dimainkan STY, pertama dia coba dengan starting 11 dia dengan Cahya, memang lawan Al Adalah kemarin. Cahya Supriyadi di bawah Mister, ada Kakang ya, ada di kanan, kemudian Ferrari berduet dengan Justin Hubner yang kembali dimainkan. Ada Muhammad Zaki Ashraf ikut dimainkan, ada Doni Tri Pamungkas yang bergeser dari sisi flank dan di tengah diatur oleh Zanadin bersama dengan Ivar Jenner. Ini kemudian dibantu oleh Afrianto Niko, Ronaldo dan Rabani Tasnim di depan sebelum Hoki Caraka itu masuk. Jadi ada berbagai cara yang dilakukan oleh STY dan dia bisa melihat kan kemampuan tim kita, cara bermain tim kita bagaimana ya. Tapi memang lagi-lagi bagi tim kita memang masalah untuk mengkonversi gol ketika finishing touch itu memang masih terasa sangat kurang dan ini terus dibenahi oleh STY. Di samping saya sudah bilang di konten-konten sebelumnya bahwa STY ingin semua bicara di lapangan. Ya, terus bergerak, tidak boleh banyak menunggu.
atau jalan kaki. Pemain ini harus bergerak, harus bisa mencari, merebut bola. Ini terus dilakukan oleh STY untuk menyempurnakan cara bermain bola kita yang bagus berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ya. Sehingga ketika melawan tim yang bagus, yang kuat seperti Al Adalah ini, itu baik bagi tim kita dan STY. Kita perlu memang untuk menerima ini kekalahan ini, karena dari sini bisa kelihatan kan bagaimana STY harus bisa membuat tim ini lebih bagus lagi ketika akan berhadapan dengan tim yang secara kualitas oke, seperti Prancis, ya, seperti Slovakia, sehingga kita bisa STY bisa mendapatkan starting 11 terbaik, karena dia perlu untuk dengan merotasi banyak pemain terus bisa berganti, dia ingin mencari sekarang pemain-pemain yang terbaik, ya, kekuatan terbaik di dalam dia menyambut Piala Asia nantinya di Uzbek. Dia perlu untuk ada starting 11 yang kuat, ya, sehingga kita bisa berbicara banyak lah di Uzbek, apalagi nantinya untuk menyongsong kita sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20 nantinya pada pertengahan tahun depan. Dan kalau saya bisa melihat kembali ke Al Adalah ini, ya, Al Adalah ini banyak pemain-pemain bagus-bagus juga, ya. Ada Elias Al-Bladi, ke sini ada Muhammad Abu, Walid Al-Sanghiyati, ini pemain-pemain dari Arab Saudi sendiri. Khalid Al-Hamdi, Abdurrahman Al-Magahin, kemudian Abdullah Aziz Jama'an, ya, ada Abdul Rahman Al-Hurib, kemudian ada Ahmed Al-Sultan, kemudian Arif Al-Haidar. Ini pemain-pemain yang memang dipilih, ya, oleh pelatih saat ini Martin Sevilla, ya. Kalau mereka full tampil dengan kekuatan penuh, mereka punya pemain-pemain asing yang dibeli, ya. Karena mereka juga punya berduit, ya. Di sini ada Christopher Gonzalez dari Peru, ada Edson Brazil, Anderson Plata Kolombia, ada Mikhail Drestim Guinea, kemudian Martin Angha dari Swiss, pemain belakang ini Martin. Ada Milan Mijatovic. Nah, Milan Mijatovic ini penjaga gawang asal Montenegro yang dipunyai oleh Al Adalah FC. Ada Ronaldo Luis juga dari Kolombia. Jadi ini pemain-pemain yang memang dibeli, pemain-pemain asing, ya, yang dibeli untuk bisa memperkuat Al Adalah, dan mereka sekarang tengah bersaing di Liga Pro Arab Saudi. Dan bagi STY, semoga kalian ini ada hikmah, ya, untuk bisa dia lihat bersama dengan tim asuhannya, karena setelah dari Spanyol, STY harus kembali cepat-cepat ke Indonesia, karena tugas selanjutnya yang menanti depan mata dia adalah ikut dalam TC, tim PSSI senior, yang mulai pada 28 November yang akan datang, itu harus bersiap menyambut Piala AFF, di mana kita berada di grup A bersama dengan juara bertahan Thailand yang mengalahkan kita di final Piala AFF. Ketika STY membawa tim muda kita, Arhan Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam, Egy Witan dan kawan-kawan, dan kita bertarung di Singapura saat itu. Kita kalah pertandingan pertama namun bisa menahan imbang di pertandingan kedua, dan ini waktunya dengan kekuatan yang bagus STY harus bersiap dengan tim senior menghadapi Thailand, ada Kamboja, ada Filipina dan Brunei Darussalam. Dia akan memilih pemain-pemain senior ini. Nah, siapa pemain yang akan dia ambil nantinya dari tim U20 yang saat ini itu dibawa oleh STY ke Eropa, ke Turki dan ke Spanyol. Tentunya banyak yang bertanya-tanya itu siapa, apakah ada? Ya pasti, saya pikir paling tidak ada 2 pemain dari timnas U20, yaitu Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari yang layak untuk dia sertakan di dalam tim senior, ya, 2 pemain ini. Karena 2 pemain ini kan sudah diambil STY sejak itu melawan Curaçao, ya, kalau nggak salah. Mereka ada di dalam tim senior dan kita mendapatkan hasil bagus dalam 2 pertandingan uji coba, ya, pada September yang lalu, ya, kalau nggak salah pada 24 dan 27 September, di mana kita bisa mengalahkan Curaçao, baik bermain di Gelora Bandung Lautan Api dan juga di Pakansari. Jadi kalau bicara siapa dari timnas U20 yang saat ini ada di Turki, ya, Marcelino Ferdinand dan Kapten Muhammad Ferrari.
memang sebenarnya masih ada banyak pemain yang bisa diambil. Mungkin ada Robbie Darwish, ya, ada Sanadin Faris, tapi saya pikir bagi STY ini belum cukup buat mereka untuk bermain di timnas senior, karena mereka paling tidak untuk bisa bermain di tim U23 ini dibutuhkan, karena di tim senior tuh bagus-bagus ya yang sudah ada saat ini yang kita tahu bersama kan. Kalau di sektor tengah tuh ada Mark Klok, ya, ada Ricky Kambuai, ya, banyak pemain-pemain yang oke di sana untuk ditaruh. Ya. Dan pasti STY lebih tahu lah apa yang dia harus lakukan dengan tim senior. Sampai di sini pembahasan saya dengan hasil pertandingan di mana tim kita mengakhiri laga dengan kekalahan melawan Al Adalah sebelum bersiap menuju ke Spanyol melanjutkan TC di sana dan beruji coba dengan Prancis dan Slovakia, di mana dalam jadwal kita itu harus kembali ke Indonesia pada awal Desember, 4 atau 5 Desember yang akan datang. Ya, sampai di sini pembicaraan saya sambil menunggu info-info selanjutnya di seputar tim nasional. Ciao.